susunan acara yang akan kita lalui hari ini. Untuk berkahnya acara ini, marilah kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pembacaan doa oleh yang terhormat Dr. Idri MSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pelaksanaan KKN 2020 di Universitas Garut berkahan dan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rabbul Alamin ala hadhihi niyyah wa ala kulli Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'asirin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim. وعلى آله حق قدره وبقدره العظيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا سقيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Laporan Ketua Pelaksana yang terhormat akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Tendi Kusmayadi MP. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Garut yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Asda 1 Pak Haji Khusus. Beliau ini adalah bukan siapa-siapa dengan saya ya. Dia mitra sahabat karib program ya, semasa beliau menjadi camat dari kota, dan alhamdulillah saya sebagai warga RT membantu program beliau terutama pada saat wakaf tahun 2010 ya. Alhamdulillah meskipun pada saat itu saya orang dari kota tapi disuruh jadi manajer kecamatan Cikajang. Aduh, bukan dari wilayah kota. Ternyata Cikajang juara 1. Bapak memberi emas, jadi saya juga. Tapi di tenis, alhamdulillah beri perunggu saya jadi manajer juga di tenis. Alhamdulillah masih berkesempatan. Terima kasih Pak Asda atas kehadirannya. Juga yang saya hormati Bapak Rektor juga beserta Bapak Wakil Rektor 1, 2 dan 3. Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, dan Pak Prodi di lingkungan Universitas Garut. Dan juga yang saya hormati para ketua lembaga dan juga para dosen pembimbing di KKN hingga tahun 2020, baik yang offline maupun yang virtual atau yang online via YouTube ya. Dan juga yang saya hormati rekan-rekan panitia pelaksana di KKN juga tahun 2020. Yang juga para mahasiswa peserta di KKN juga tahun 2020 yang kami banggakan. Di sini alhamdulillah ada perwakilannya. Jadi perwakilannya masing-masing 2 mahasiswa peserta KKN Pak Bupati dari 7 fakultas yang ada, sehingga kami dalam pelepasannya ini tetap menggunakan protokol yang diajukan oleh pemerintah, jadi membatasi kesertaan dan juga mengurangi kerumunan banyak orang. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk mengikuti acara pelepasan mahasiswa Uniga dalam rangka kegiatan Yuk Kuliah Kerja Nyata tahun 2020 di masa pandemi COVID-19. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, termasuk kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu dan para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan dapat kami laporkan bahwa pelaksanaan di KKN Uniga tahun 2020 merupakan kegiatan intrakurikuler yang secara operasional ditangani oleh lembaga pengabdian pada masyarakat. Adapun yang mendasari pelaksanaan KKN antara lain, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang kedua, SK Rektor Universitas Garut Nomor 244 dari Uniga dari 6 Romawi 2020 tentang pembentukan pengelolaan program KKN Uniga tahun 2020.
Melalui dasar tersebut di atas, maka program kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya dilakukan oleh dosen, tapi juga dilakukan oleh mahasiswa yang diwujudkan dalam kerja nyata atau KKN. Juga KKN mahasiswa berbakat S1 juga dirancang dalam rangka memberi bekal kemampuan dalam pendekatan dan belajar dari masyarakat dan membentuk sikap serta perilaku untuk senantiasa peka terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Mahasiswa juga perlu menggali pengalaman di tengah masyarakat melalui KKN yang terintegrasi dengan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dengan tujuan utama untuk memberikan pengalaman pengabdian dan pemberdayaan kepada mahasiswa. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang berbahagia, setelah WHO mengumumkan bahwa coronavirus COVID-19 sebagai pandemi yang berasal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, yang meresahkan dunia dan menyebar antar negara termasuk Indonesia, sehingga pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya mulai dari stay at home, work from home, PSBB, bahkan di beberapa daerah sudah melakukan lockdown. Akibat dari wabah tersebut, beberapa sektor mulai terdampak dan tata kehidupan kita pun berubah. Nah, tentunya tata kehidupan yang berubah ini berubah segalanya, termasuk aspek pendidikan. Sehingga konsep pelaksanaan kegiatan KKN itu berubah. Salah satu perubahannya adalah KKN COVID-19 yang biasanya dilakukan secara berkelompok besar, yaitu sekitar, kalau dulu tuh Pak Asda itu 20 hingga 25 orang per kelompok. Nah, sekarang setelah kita berembuk dan arahan dari Pak Rektor, dengan adanya KKN COVID-19 ini dilakukan secara kelompok terbatas. Jadi jumlahnya hanya 4 orang per kelompok. Juga KKN COVID-19 saat ini, lokasi KKN ditentukan sendiri oleh mahasiswa berdasarkan lokasi domisili, kampung halaman, atau dapat memilih lokasi di luar domisili dengan alasan tertentu, misal tidak ada mobilisasi atau pergerakan lokasi yang keluar dari kaidah protokoler di masa pandemi COVID-19. Konsekuensi dari refocusing model KKN COVID-19 ini harapannya tidak menghilangkan nilai kebermanfaatan mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun ada sekian pembatasan, namun kegiatan mahasiswa hendaknya masih dalam kerangka bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam masa pandemi COVID-19 yang berlaku nasional saat ini. Pada program KKN COVID-19, mahasiswa diberikan opsi untuk menentukan sendiri program yang akan dilakukan dengan pilihan opsi program KKN sebagai berikut. Jadi Pak Asda 1, mungkin kalau ada laporan dari kepala desa atau kelurahan, kami itu sudah merancang ada 5 program utama. Jadi yang berkaitan dengan COVID. Yang pertama adalah program pencegahan dan penanganan COVID-19 melalui program inovasi teknologi. Itu nanti turunannya bisa banyak, itu bisa edukasi, bisa tanaman obat, bisa dengan olah jasmani ya, supaya mereka ini menyanyikan. Yang kedua adalah program pemberdayaan wirausaha masyarakat UMKM terdampak COVID-19 atau community empowerment ya, pemberdayaan masyarakat secara umum mulai. Yang ketiga, program keagamaan dalam meningkatkan keimanan ketakwaan. Ini juga karena kita punya prodi FPIK, jadi kita juga harus dalam situasi ini meningkatkan keimanan ketakwaan. Karena hasil survei beberapa minggu yang lalu, hasil survei ini ternyata memilih sehat apa ekonomi. Ternyata hasil survei lebih banyak ekonomi. Ini kan sangat mengkhawatirkan. Jadi pantesan kita ini tidak kurang menghilangkan, jadi mereka banyak keluar untuk kebutuhan ekonomi. Padahal ya kita ini sehat dulu ya. Jadi ini juga melalui program KKN mudah-mudahan bisa menyadarkan masyarakat apa arti pentingnya sehat. Terus juga yang lainnya program pemberdayaan BUMDes pemerintah desa dalam memperkuat jaring pengaman sosial desa saat terjadinya pandemi COVID-19. Ini juga selain masalah kesehatan, penyakit dan juga terganggunya logistik ya. Di kemarin kan kejadian di pangan ya, sehingga pemerintah banyak membantu sehingga supply chain itu ya dalam istilah
pertanian atau rantai pasoknya terganggu akibat kendaraan, panen yang kurang dan sebagainya. Nah, ini juga bisa diarahkan. Yang kelima, program kegiatan itu bisa dalam bentuk inovasi pembelajaran, terutama anak sekolah pendidikan dasar dan menengah yang terdampak COVID-19. Ini juga diharapkan nanti semua unsur, karena KKN zaman dulu juga sering memberikan bimbingan belajar kepada anak-anak sekolah, terutama anak-anak SD, supaya mereka tetap semangat ya dalam situasi istilahnya tinggal di rumah, tapi mereka tetap belajarnya tidak tertinggal. Semua program yang dipakai mahasiswa hendaknya mengikuti protokol dan aturan pemerintah dalam masa physical social distancing, di mana meminimalisir aktivitas pertemuan fisik atau kegiatan dijalankan dengan mengikuti standar protokol kesehatan. Jadi Pak Asda ini pemerintah. Jadi kalau ada, karena waktu kemarin itu katanya dari seluruh desa peserta ada satu desa yang menolak Pak Rektor. Jadi yang menolak mungkin dianggapnya bahwa KKN ini dilakukan secara luring terbiasa. Padahal kita secara daring yang utamanya, meskipun mungkin suatu saat ada. Ini jadi mungkin ada Pak Desa yang belum memahami, tapi hanya satu dari sekian. Luaran juga KKN, ya ini media cetak atau massa, ini humas, tolong nanti setiap kegiatan nanti diinformasikan dari seluruh kelompok supaya dibuat bahwa KKN ini bisa berjalan di bulan. Laporan akhir kegiatan, ya biasa laporan kegiatan, misalnya tadi beberapa ini, dan juga ada luaran artikel jurnal pengabdian kepada masyarakat Pak Asda. Jadi ini Pak Hamzah, Pak Rektor. Jadi supaya manfaatnya selain mahasiswa juga untuk meningkatkan grade perguruan tinggi termasuk pendidikan. Jadi hasil itu kegiatannya banyak, tapi tidak dipublikasi dalam jurnal. Jadi apa saja kegiatannya dipublikasikan, dibaca oleh orang banyak sehingga bisa melihat kegiatan KKN dia untuk pengabdian. Dan video kegiatan program KKN. Jadi dari awal program, misalnya mahasiswa itu kan observasi, mencari data ini dan sebagainya. Bisa, kemarin juga ada bimbingan saya, bagaimana caranya. Misalnya cukup sekali saja datang ke desa, minta nomor HP, WA, Pak Lurah atau staf administrasi, nanti selanjutnya tinggal balik data aja, minta fotoin data kependudukan, dampak akibat ini dan sebagainya. Dari sana ya mungkin mereka bisa membuat program. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut dipoto, disuti ya setiap kegiatan pelaksanaan hingga akhir, sehingga dari rangkaian awal hingga akhir video kegiatannya ada. Jadi ada jurnalnya ada, foto kegiatannya ada, di media masanya ada. Nah ini alhamdulillah Pak Asda, perguruan tinggi Pak Rektor dan Wakil Rektor, kita ini termasuk perguruan tinggi yang berani melaksanakan KKN di dalam situasi seperti ini. Beberapa perguruan tinggi itu belum melaksanakan, bahkan masih wacana. Jadi kita sudah melangkah lebih jauh. Bahkan dari Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan itu baru akan melaksanakan kegiatan KKNT secara dari ini mungkin sambil laporkan kemarin. Tema KKN melalui KKN 2020 tematik COVID-19, kita tingkatkan kepedulian, kesadaran dan ketahanan masyarakat menghadapi wabah COVID-19 dalam upaya mewujudkan masyarakat sehat, maju dan sejahtera. Bapak, Ibu, dan mahasiswa serta hadirin yang berbahagia, dalam kegiatan KKN Liga tahun 2020, menurut data terakhir, pendaftaran mahasiswa peserta KKN tercatat peserta 2KN sebanyak 1.289 orang mahasiswa. Jadi ini mungkin lebih banyak ya kalau dilihat dengan dari jumlah peserta lebih banyak, terutama dari FPK. Sumbangannya ini sangat signifikan ya. Yang terbagi dalam 322 kelompok yang berasal dari 7 fakultas di lingkungan Liga, yaitu Fakultas Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas IPA, Fakultas Teknik, Fakultas Pendidikan Ilmu Keguruan, Fakultas Ilmu Komunikasi atau FIKOM ya. Mahasiswa peserta KKN selama di lokasi atau di lingkungan tempat tinggal sendiri akan dibimbing oleh kurang lebih 2
230 dosen. Jadi banyak juga yang mereka mendapatkan. 230 dosen, pembimbing, dan yang memberi arahan dalam penyusunan program maupun kegiatan secara daring. Kegiatan UKKN Unida pada tahun 2020 ini akan dilaksanakan di 158 desa, 158 desa, dan 35 kecamatan di Kabupaten Garut. Jadi sekitar 75% terisi oleh masuk KKN. Jadi masuk Unida ini kebanyakan orang Garut 60-70%. Jadi sesuai dengan visi misi ya untuk mencerdaskan orang Garutnya sendiri. Dan 2 kecamatan serta 3 desa di Kabupaten Tasikmalaya. Program UKKN COVID-19 tetap menggunakan durasi waktu selama 30 hari dan akan berlangsung mulai tanggal 27 Juli hari ini sampai dengan 27 Agustus 2020. Bapak, Ibu, dan mahasiswa serta hadirin yang berbahagia, besar harapan kami semoga pelaksanaan kegiatan New Kuliah Kerja Nyata ini bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah, terutama dalam mendewasakan pola pikir, membentuk sikap, dan membina mahasiswa agar menjadi seorang motivator, inovator, serta problem solver di tengah masyarakat. Berdasarkan background keilmuannya saat masa pandemi COVID-19 ini, selanjutnya dapat memberikan edukasi dan membangun solidaritas sosial di masyarakat dalam pencegahan dan mengatasi masalah COVID-19, membantu wirausaha UMKM yang terdampak COVID-19, membantu proses pembelajaran siswa di rumah atau keluarga, serta membantu kapasitas pemerintah desa dan UNES. Pada kesempatan yang baik ini, dari permohonan hormat kami kepada kehadapan Bapak Bupati yang saat ini diwakili oleh Bapak ada satu, sekiranya dapat memberikan tunjangan dan arahannya sekaligus melepas peserta UKKN tahun akademik 2020. Atas nama segenap panitia pelaksanaan UKKN menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan UKKN ini, terutama kepada Bapak Rektor beserta para wakil rektor. Semoga kerjasama yang baik ini dapat lebih ditingkatkan pada kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang. Nah, sebelum saya mengakhiri, ini ada informasi karena kebetulan di sini ada mahasiswa. Kebetulan saya diinstruksikan oleh Pak Rektor untuk mengikuti pertemuan dengan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dermawan pada tanggal 24 Agustus, Pak Rektor. Jadi di sini nanti mungkin laporan lebih rincinya saya akan sampaikan pada rapat koordinasi. Tapi di sini kan ada mahasiswa juga ada dari pemerintah. Jadi ternyata kegiatan KKN ini membuka juga pemerintah pusat ya. Sehingga pada saat ini pemerintah membuat program, yaitu program KKNT COVID-19 dan KKNT literasi dan numerisasi. Nah di sini kegiatannya itu tujuan programnya itu jenis programnya. Jadi KKNT COVID-19 dari KKNT COVID-19 Juli itu bagi yang zona hijau. Dan KKNT literasi dan numerasi secara dari. Ini persyaratannya sangat lebih mudah dibanding kita. Jadi yang mahasiswa semester 4 yang kemarin semester 4 atau tingkat 2 itu bisa mengajukan untuk mengikuti KKNT yang dilakukan oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Nanti lebih rincinya ini hanya disampaikan. Nah ini tujuan programnya. Jadi personal empowerment itu meningkatkan kompetensi dan peran mahasiswa sebagai agent of change untuk masyarakat dan juga community empowerment yang mengabdi kepada masyarakat melalui kapasitas dan sebagainya. Dan ini yang terpenting bahwa ada deadline tanggal ya. Oh ya, pendaftaran peserta ini satu kelompok. Jadi kalau dari Unida masuk KKN ya yang ingin mengikuti KKNT itu bisa daftar dari hari ini, bukanya tanggal 27 hingga 31 Juli. Cuma punya waktu 6 hari, hanya daftar doang ya. Mungkin ada pembiayaan. Satu kelompoknya itu 10 hingga 12 orang. Jadi Anda kalau punya teman 10-12 orang nanti bisa dikoordinir ya oleh koordinator fakultas. Ada dengan 3 mungkin ya untuk
masing-masing fakultas supaya lebih teknisnya lebih tahu ya jumlah masuk di nantinya disarankan dianjurkan. Jadi saya mohon kepada para wakil dekan kita supaya nanti saya share ya di rapat koordinator setelah melaporkan kepada rektor supaya ini ada kesempatan dan dibimbing oleh satu dosen pembimbing. Jadi 10 sampai 12 orang satu kelompok dibimbing oleh satu orang dosen. Ya, jadi dilaporkan. Nah, kapan mulainya? Ini saya langsung saja nih. Ini ada timeline kegiatan yang lain-lainnya. Sosialisasi kemarin tanggal 24 Juli hari Jumat. Untuk pendaftaran tanggal 27 sampai 31 Juli. Pembagian kelompok tanggal 1 hingga 3 Agustus. Terus minggu ke-1 adanya penyamaan persepsi 1 Agustus. Terus juga ada pembekalan peserta secara nasional lewat open course ya, jadi webinar minggu ke-2 Agustus. Dan pelaksanaan KKN tanggal 17 Agustus hingga 17 September. Nah ini yang bagaimana nanti bagi mahasiswa kan kita berakhir tanggal 27 Agustus. Di sini itu Pak Rektor mulainya 17 Agustus hingga 17 September. Jadi itu saja mungkin informasi nanti bisa daftar yang lainnya. Jadi di sini mungkin yang dari mungkin mahasiswa supaya bisa mengikuti. Sebelum kami akhiri laporan ini, selaku panitia pelaksanaan KKN 2020 memohon kerjasama dari seluruh pihak selama berlangsungnya rangkaian kegiatan KKN pada tahun ini, dan kami juga menyadari jika dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan KKN masih dirasa belum sempurna dan banyak kekurangan. Demikian laporan yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Universitas Garut akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Agus Sakur Amin, Magister MPN. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Yang kita hormati bersama, kita banggakan Bapak Bupati dan hal ini Wakil Bapak Sd 1 Pak Yakin adalah jadi Bapak tadi kata dekat, yang paling juga dekat dengan Liga. Ya, kata seberapa? Berapa? Siap. Baik, terima kasih. Langsung saja. Jadi yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, Bapak Lembaga Penelitian, para wakil dekan, dan juga semuanya hadir, terutama juga ada mahasiswa yang karena kondisi yang sekarang ini kita melaksanakan KKN ini dengan segala macam keunikan yang berbeda. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini jelang siang kita bersepakat untuk mengikuti acara pelepasan KKN 2020 mahasiswa Universitas Garut. Selanjutnya, semoga salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Tadi berbagian saya sudah banyak menyampaikan hal-hal yang menjadi harapan kami untuk Garut pada acara pembekalan untuk ADD. Pada kesempatan ini saya akan cerita sedikit Pak Nurdin. Saya baru sampai di Garut tadi malam melakukan kunjungan memenuhi undangan teman-teman dari Pulau Bangka, Bapak Kapolda dan Bapak Kadif Bangka mengundang kami
hadir di sana. Dan pada hari Sabtu kemarin, saya berkesempatan untuk datang ke Muntok. Ya, Muntok adalah satu daerah, satu wilayah yang pernah menjadi tempat pengasingan para pendiri negara. Tepatnya pada bulan Desember 1949 itu Bapak Presiden kita, Pak Soekarno, Bapak Presiden, Pak Hatta itu diasingkan di Muntok sebagai akibat dari agresi kedua Belanda. Saya datang sana, Pak, medannya sangat jauh, sangat tinggi, itu adalah daerah yang paling tinggi di Pulau Bangka. Kemarin saya melihat begitu masih lebatnya, kita terjalan-jalan. Saya membayangkan bahwa mungkin kurang lebih pada saat 60 tahun yang lalu, tapi 50 ya, 70 tahun yang lalu, saya bisa bayangkan apa yang terjadi di Pulau Bangka. Dan mereka jauh dari keluarga. Pesannya adalah dari Kota RW bahwa negara ini didirikan oleh para pejuang negara dengan segala macam usaha yang keras. Saat itu yang diasingkan itu ada 8 orang. Ada Muhammad Hatta, ada Pak Soekarno, dan beliau adalah hampir berasal dari semua wilayah yang ada di Indonesia. Meskipun mereka diasingkan, mereka masih mendapatkan kunjungan, bahkan sempat ada pertemuan-pertemuan, ya. Ini uniknya. Jadi mestinya diasingkan itu supaya dia tidak berkomunikasi dengan orang lain. Tapi malah datang orang-orang di berbagai macam penjuru Indonesia. Ada dari negara Pasundan saat itu, ada negara Jawa Timur, ada negara Sumatera Timur, dan lain-lain. Saya bercerita ini maksudnya adalah bahwa negara ini, negara yang kita cintai, ini didirikan dengan jerih payah semua para pendiri negara. Ya, mereka berasal dari suku yang berbeda, tempat yang berbeda, bahkan juga dari agama yang berbeda. Dan mereka bersama-sama bekerja dengan melalui diplomasi, saat diplomasi, jadi ada setting perubahan gaya dulu dengan rasa, jual fisik, sekarang dari diplomasi, yang akhirnya kemudian jadilah KMB yang mengakui keberadaan Indonesia. Nah, dalam rangka menghadapi menyambut kemerdekaan RI yang ke-75, pada kesempatan ini saya mengajak dari semua dan kita semua untuk bersama-sama meneruskan perjuangan para pendiri negara yang sudah bekerja keras, yang dengan jerih payah dan pembatasan untuk tetap menjaga Indonesia masih. Saja karena hari ini berbeda dengan dulu. Sekarang bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan tujuan pendirian negara Republik Indonesia. Nah, ini menjadikan negara kita negara adil dan makmur. Barangkali sebagai diri kenapa? Karena kata ini juga merupakan salah satu upaya kita untuk memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan berdirinya negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Di Al-Fatihah dari sana kita tetap mengajak kita semua, ayo sama-sama kita mengisi kemerdekaan ini yang sesuatu yang bermanfaat. Jangan mudah dipecah belah, jangan mudah provokasi, jangan mudah dikasih sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan spirit bangsa Indonesia, negara Indonesia, ya penuh dengan spirit kebinekaan. Kita saling menghargai, menghormati, kasih respect pada teman-teman kita yang memiliki perbedaan dengan kita. Apakah berbeda suku bangsa, berbeda lokasi dia lahirnya, bahkan juga dengan agama yang berbeda. Kopi Usomati juga pada kesempatan kemarin itu saya alhamdulillah Pak Satu saya hadir dengan seorang pimpinan ketua lembaga negara di Indonesia yang mengurus masalah pemberantasan korupsi. Ada pesan-pesan yang mungkin juga selama saya diskusi di jalan di sana, dan ini juga saya sampaikan dari semua, juga tidak semua, bahwa dalam hidup ini kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah happy, bahagia. Yang berikutnya adalah work hard, bekerja dengan keras. Terakhir adalah sukses.
Artinya bahwa ketika kita menghadapi kondisi seperti ini, COVID-19, juga menghadapi berbagai macam tantangan, tekanan ekonomi, tekanan sosial, kita pertama kali adalah tetap bahagia. Senyum, dengan senyuman, dengan optimisme, dengan harapan yang besar, harapan yang tinggi, ya. Sehingga apa? Sehingga akan memberikan kita tenaga untuk bisa bekerja. Jadi ada di mahasiswa juga ketika dikatakan, wah itu KKN tematis COVID, wah ini semua bingung kan, khawatir, takut, nggak usah, tetap semangat. Pak, nanti gimana susah berhubungan dengan pejabat daerah, dengan pembangunan masyarakat, nggak usah khawatir. Kalau kita bahagia, kita senang, maka insya Allah gestur kita, spirit kita akan memberikan hal tersebut. Jangan memberikan dampak pada masyarakat sekitar. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah laksanakan KKN ini dengan gembira. Ya, baik buat mahasiswa, buat dosen juga bingung ya, gimana nih cara melakukan pengawasannya? Ya, mungkin juga nih Pak ini laksanakan ya. Itu saja, setelah gembira, bekerja. Saya yakin bahwa mahasiswa juga punya keras mengumpulkan data, analisis data, membuat alternatif penyelesaian masalah buat masyarakat, dan juga syukur bisa langsung melaksanakannya. Tapi kalaupun tidak, ya karena kondisi yang tadi disampaikan, kita berikan alternatif problem solving masyarakat itu juga sudah sesuatu yang sangat baik. Dan supaya kita dapat yang lebih luas lagi, alternatif itu disampaikan dalam bentuk tertulis dalam bentuk jurnal. Ya. Dan akhir, kalau kita melakukan sesuatu dengan bahagia, ini juga kerja keras, insya Allah, kita yakin kita akan mendapatkan hasil yang baik. Karena ini kita sukses laksanakan. Bapak Ibu, barangkali itu juga yang yang ingin saya harapkan diingat Bapak Ibu semua juga peserta khususnya. Dan terakhir, ini juga pesan beliau sama-sama juga saya ingat terus. Ini semacam quote ya, jadi quote itu dalam arti kata-kata bijak ya. Berbagi adalah kekayaan sejati. Jadi juga barangkali jadi sebuah buat kita. Ketika ada yang mahasiswa datang ke satu daerah, bahkan juga daerahnya masing-masing, coba berikan sesuatu. Kalau bisa, tadi, karena mungkin kita masih belum punya, seperti itu kita berikan hal yang lain. Contohnya, berikan senyuman, berikan harapan, berikan kebanggaan, juga berikan ilmu. Barangkali karena Anda sudah belajar di kampus, punya sesuatu, punya modal sesuatu, Anda berikan kepada masyarakat. Masyarakat mendapatkan modal untuk menghadapi masalah yang dihadapinya. Jadi harapan saya, jadi atas sampaikan ini, Bapak Ibu ada semua, mohon maaf juga Bapak Ibu yang membimbingnya. Kita harapkan bahwa mahasiswa pertama kerja dengan hati. Lakukan kegiatan KKN dengan senantiasa bahagia. Dua, kerja keras, jangan lupa tanpa bahwa proses tidak mengkhianati hasil. Dan terakhir, ya, insya Allah jaga kita semua, bagian kita semua, tentu saja pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sukses dalam melaksanakan KKN. Akhir sekali lagi, dengan bisa memberikan suasana bagi kita, memberikan berbagi apa yang kita miliki pada orang. Berbagi sejatinya adalah kekayaan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ada di mahasiswa terus semangat ya, happy melaksanakan KKN, beberapa dosen, para pembimbing, para pimpinan, juga para panitia pelaksana, ketua KKN, partai di pro, ini sudah happy gitu ya. Karena tapi yang ditolak segala macam saja sih nggak apa. Bahagia juga pada Pak Asda, sampaikan selamat kami Pak Bupati, terima kasih atas perhatiannya. Saya Pak Bupati tidak bisa hadir secara pribadi, tapi saya yakin beliau akan kita dan juga dalam waktu yang akan datang akan semakin intens dalam membantu kegiatan di universitas. Demikian penjelasan saya, juga terakhir saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan baik dalam sambutan juga pelaksanaan KKN juga jadi semua juga
pasti menjadi reservoir saya dipahami dimengerti kalau kita mencoba melakukan yang terbaik kepada diri mahasiswa dan juga buat. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan pelepasan akan disampaikan Bapak Asda Satu kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Nurhidayana MH. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Ibu berwujud yang terhormat Rektor, kemudian beserta wakil rektor ada 3 kepala dekan, fakultas, juga ketua lembaga, sendiri bapak-bapak dosen pembimbing, panitia dan adik-adik sekalian, mahasiswa yang alhamdulillah bagaimana Pak persyaratan tadi dalam posisi yang bahagia. Pertama bagi syukur saya Robi, alhamdulillah Bapak Gubernurnya kita sudah itu khususnya saya sebagai silaturahim dengan sivitas akademik Universitas Garut yang tentu ini adalah lembaga yang memang para terpercaya. Kemudian Garut pada saat di luar biasa benar dengan keputusan Aisyah Burger dia kuliah dia kalau sebenarnya dia di mana saja hal dia buat sekarang sudah semakin mudah kita semua dan juga temannya dan sahabatnya sampai pada insyaallah Bapak dan Ibu yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya barangkali menyampaikan hormat Bapak Bupati Indonesia Selatan dari kesini Pak Rektor, karena memang jujur Pak hari ini selepas tadi apel itu apel lebih kurang jam 8 selesainya pada jam 8:15 menit. Nah beliau dalam proses berdiri sementara juga dalam waktu yang hampir mepet Pak ada lewat pendidikan institusi Pak kami sudah sejadwalkan dalam sebuah pelaksanaan ini. Kemudian operasi Pak tidak ada tamu dan proses hampir boleh seperti begitu Pak. Sehingga belum dibahas itu demikian terwakil Pak termasuk pasien hari ini ada juga sama pikun pikun di jam 8:30 pasti hanya tentang 15 dan menyampaikan dengan berbeda spesial sehingga mohon kesempatannya bukan mengabaikan kelembagaan ini Pak efisiensi lembaga ini semacam persoalan skema yang begitu sehingga tidak menginstruksikan saya untuk hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini mengurangi hikmah Anda atas berbagai atau rencana kegiatan yang akan dapat dilaksanakan dalam rangka untuk kedewasaan kita. Bapak dan Ibu yang terhormati, saya melihat Pak Rektor bahwa pendidikan ini memang adalah investasi jangka panjang. Tentu sehingga tentang inilah barangkali panjangnya ini barangkali yang menjadi barangkali ada yang sukses atau yang tidak. Dari satu sisi berbeda. Tetapi menurut sekali ya, kelembagaan ini sangat membantu pemerintah Kabupaten Garut khususnya dalam kerangka menggerakkan 3 hal. Karena kita yakin bahwa pasar pendidikan itu tidak luput dari 3 persoalan atau 3 hal atau 3 pengembangan yang akan kita urus, yang akan kita kembangkan. Yang pertama itu adalah ranah logis atau itu dikonsumsi kepada sekalian. Yang kedua adalah efisien segregasi kemudian yang ketiga itu ketiga bidang ini akumulasi pemerintah Pak Rektor tentu akan mewujudkan apa yang diinginkan oleh Pak Rektor barusan. 3 hal Pak Rektor yang tadi kembangkan ketika beliau berakhir di luar menyangkut masalah kebahagiaan harus bahagia. Kemudian yang kedua kerja keras untuk mewujudkan yang ketiga sukses sesuai dengan
rektor tentu akan kita wujudkan ketika kita semua memasuki menjadi sebaik-baiknya. Sementara kita juga melihat bahwa sekarang bagi mahasiswa maka ada persepsi pidana perguruan tinggi yang tidak menjadi kewajiban bagi mereka sekalian. Anak-anakku sekalian, kalau sebab itu dia mengerti dan merupakan salah satu wujud dalam kerangka memberikan satu pemahaman holistik kepada adik-adik sekalian. Baik ini yang sifatnya memang karena pendidikan dan pengajaran sudah terbiasa, meski hari ini dengan COVID-19 tentu mengalami stagnasi. Meskipun di kemajuan teknologi yang menggantikan fungsi-fungsi itu, meskipun dokter yang bermanfaat rektor, mungkin di konteks kita katanya belum bisa memberikan secara holistik Pak Rektor, sehingga kondisi kali masih dipengaruhi adanya takut untuk memberikan keyakinan bahwa bagaimana fungsi guru berperangkat atau PBL itu proses belajar mengajar dan mungkin tidak akan bisa dilakukan langsung oleh Pak dosen ketika berhadapan langsung dengan anak sekalian. Tetapi apa yang tidak ketika sifat dari tapi karena ini baru sekarang dan seolah dorong oleh COVID ini baru seolah menjadi semua. Tentu tinggal perguruan tinggi dan yang ketiga itu kemudian kepada masyarakat. Ini saya melihat bahwa memang ini sangat penting sekali bagi adik-adik sekalian. Tentu adik-adik di kampus itu mendapatkan yang bersifat fokus dan pintar. Tetapi bagaimana hal ini bisa kita terapkan di masyarakat itu saya kira wujud ada cara yang diberikan kepada anak sekalian sehingga anak sekalian bisa mengadaptasikan keilmuan dengan kondisi di mana sehingga tidak lagi menjadi menggunakan diri. Ilmu itu tidak menghargai tetapi ada terhadap kebutuhan diri masyarakat. Ini barangkali tujuan-tujuan yang memang diingini oleh perguruan tinggi sehingga ini lembaga dan alhamdulillah meskipun jujur bahwa hari ini saya sangat salut bagaimana mereka mampu menghafal 322 desa kelurahan dalam masalah karena kita posisi 1.208 322 desa kelurahan di kapal saat ini. Saya kira dengan kondisi seperti itu kami agak ringan juga sekali Pak. Artinya anak-anak sekalian yang sebagai agent of change yang membantu masyarakat sehingga memberikan satu perubahan satu sikap yang bisa dicapai oleh keluarga kami sehingga mereka bisa melihat apa sebetulnya yang disebutkan oleh anak itu saudara sebagai orang-orang yang berpengaruh. Kemudian kita juga melihat dari sekalian perlu kami sampaikan apa yang disampaikan oleh lembaga terkait dengan 5 program yang disarankan menjadi kaji dan konteks KKN ini barangkali makanya kalau saya melihat itu adalah hampir serupa dengan apa yang menjadi target tema pembangunan kami pada 2021. Yang pertama tema pembangunannya adalah penanganan pencegahan dan penanggulangan COVID klinis yang tidak boleh kita pahami bahwa COVID adalah bukan pandemi yang sifatnya sehingga akan memporak-porandakan sisi ekonomi kita. Jujur antara kami adalah itu dari pihak 300 miliar itu dialami. Semua pemerintah menerapkan undang-undang itu, termasuk ya sehingga ada sedikit bersinggungan juga dengan yang biasa kami kepada termasuk kepada polis dan TNI bersih. Dan sementara dalam regulasi terbaru Pak Rektor PP 1912 disarankan bahwa jika tidak disimpan di posisi BPT, maka perubahan tidak boleh digeser sampai akhir tahun. Sehingga pada sisa kita itu baru kita ada 220 miliar lagi dan 340 miliar yang kita alokasikan untuk kepentingan COVID. Karena tidak berbagai biaya tidak terbelanja, tetapi posisi inilah yang sampai hari ini masih kita serapnya sekitar 100-an rupiah. Sehingga 220 ini stagnan. Sehingga hari ini muncul juga dari teman-teman penggiat usaha. Kalau itu coba ubah posisi perubahan anggaran sehingga bisa dialokasikan untuk pembangunan masyarakat. Tapi ternyata itu tidak bisa. Karena regulasi PP 1219 itu tidak bisa. Kalau bisa hari ini ada perubahan keuangan atau PP 92 KWK 90 tahun 2019 tentang mengatur klasifikasi dan juga mengatur sehingga di sini ada dampak positif pada penetapan anggaran pendidikan.
diskusi kami kemudian memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi tema kita di samping pencegahan dan penanganan COVID juga pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi, kemudian yang ketiganya tentang tetap peningkatan infrastruktur dan yang terbaru dari yang menjualkan baru dari atas adalah menyangkut masalah peningkatan listrik. Saya punya harapan besar. Kehadiran Bapak Anies sekali yang dengan 5 program dan pencegahan COVID, saya setuju dengan apa yang kita ketahui. Kemudian pemberdayaan itu juga pemberdayaan sosial termasuk ekonomi, kemudian juga program keagamaan asing itu adalah menjadi fondasi dasar kita dalam meyakinkan masyarakat untuk bekerja dan mengkalkulasikan diri bahwa kehidupan ini tidak asing kehidupan dunia, tetapi ada verifikasi kehidupan akhirat, sehingga insya Allah penguatan keagamaan dalam masyarakat kita bisa memberikan supportif kepada masyarakat kami sehingga masyarakat memberikan kapasitas diri untuk masyarakat menjalankan program kehidupan yang tentang posisi atau dalam fase pandemi. Kemudian yang berikutnya adalah BUMDes. BUMDes itu demikian. Karena BUMDes hari ini memang ada beberapa BUMDes sudah mengibarkan bendera, tetapi mewajibkannya BUMDes yang belum berdaya. Sehingga insya Allah dengan konsep pemberdayaan dikaitkan dengan BUMDes ini tentu juga memberikan warna lain kepada masyarakat. Kemudian yang kelima adalah inovasi pembelajaran. Jadi banyak masyarakat kita, Pak Rektor ini ibu-ibunya, Pak ternyata hari ini TSP. Tahu sudah ini, bulan itu nakal kali dia ajar, dan dia bosan sama sekali. Artinya itu sekali ya, karena Bapak Ibu itu sangat dibutuhkan dalam konteks pembelajaran masyarakat kita, anak kita di Indonesia. Sehingga belum bisa begitu saja dalam konteks kita menggunakan pembelajaran lain. Tetapi sebenarnya karena ini pengetahuan tidak mau harus terbunuh, betul itu insya Allah. Banyak sekalian dan juga sekalian mahasiswa di Garut, terlebih di sisi dari fakultas IPOM hari ini akan memberikan pengkayaan kepada masyarakat kami di lapangan sehingga insya Allah mereka akan adaptif dengan teknologi yang sama-sama sebagai usul. Barangkali Pak Rektor di lapangan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ketika ada diskusi di lapangan dan meminta beberapa hal. Yang pertama Pak Punten, ada yang saya Punten memahami bahwa hari ini kita masih dalam COVID-19. Hari ini dari ini meskipun disebutnya ada kesalahan administratif yang kami lakukan. Hari ini sebetulnya di rumah sakit sudah tidak ada lagi yang dirawat. Jadi kalau kita sekarang itu dan pasien kita ada atau yang COVID itu ada 30. 26 sudah selesai, kemudian 27 sudah selesai, dan 3 lagi. Sehingga praktis di rumah sakit itu sudah tidak ada lagi. Pun lebihnya PKPK kemarin. Kalau PKPK juga hari ini, alhamdulillah sudah berapa orang lagi sebenarnya di rumah sakit Medina. Sehingga setelah akumulasi, sebetulnya untuk kabupaten Garut besok itu mestinya sudah dalam posisi yang lebih hijau. Tidak boleh sebagaimana persepsi dari provinsi. Sempat kita juga kota di provinsi, tapi bukan dengan administratif yang kita lakukan sehingga yang paling teratur karena di Pobar aplikasi di Pobar tidak diisi dengan serta-merta, akhirnya ada tidak waktu yang terlewat sehingga ketika penilaian tidak dinilai sehingga tidak dinilai. Tapi insya Allah saya informasi bahwa besok itu masuk pada posisi yang ini. Oleh sebab itu ada dua kalian ada di lapangan yang insya Allah tidak bersoalan. Cuma barangkali saya ingatkan. Pertama, tegakkan protokol kesehatan. Yang pertama, pakai masker, ini hukumnya Pak. Kemudian juga anak-anak sekalian di lapangan atau kepada masyarakat, tolong sosialisasikan bahwa seperti itu. Dengan beberapa media yang hari ini pengembangan media tidak hanya menyangkut masalah dari mulut, dari apa, dari percikan, tetapi juga hari dari udara juga masuk. Oleh sebab itu, manfaatnya pun sampai pada keluarga masyarakat Garut selalu pertama masker ketika mereka tiba. Yang kedua, yang bisa cuci tangan diupayakan ketika sudah selesai aktivitas maka lakukan cuci tangan untuk upaya kebersihan kita sehingga kita menggunakan virus-virus yang ada di posisi kita. Kemudian yang ketiga, saya setuju bahwa kebutuhan hari ini adalah sentimen yang harus dilakukan di lapangan. Hari ini dengan physical distancing ini dilakukan menjadi Allah sudah bisa diterapkan di masyarakat. Yang ketiga, idealnya memang persis ketika saya mau kesini kan ada pengukuran suhu ini terbaik. Ketika suhu di atas 38, maka berupaya kegiatan jangan berlebihan.
Lebih baik adik-adik sekalian informasi ke puskesmas sehingga mendapat treatment atau tracing dari puskesmas juga bisa diaktifkan posisi apa yang diterima. Itu barangkali adik sekalian yang pertama. Yang kedua, dari tindakan masyarakat kami, ternyata masyarakat kami waktu Kabupaten Serang Lapangan, ternyata masyarakat kami hampir hari ini bagus sekali ya. Itu dari kemarin 8,9% kemiskinan kita hari ini pasca COVID ada sekitar 70%. Dari 8.444 kakak yang dapat bantuan kita hari ini dengan berbagai versi ada 9 sumber bansos itu ternyata di posisi 567.000 kakak, sehingga praktis sampai 70% yang memiliki isi. Jadi bisa menunjukkan dibandingkan kondisi apa yang sudah kita bangun ketika keberangkatan Pak Bupati dan Pak Wakil yang tahun periode. Jadi sangat penting sekali, sangat mengkhawatirkan. Tidak pemerintah ya, belum ada di sekolah kita akan memberikan kontribusi kepada warga negara. Yang ketiga, yang memiliki normatif yang ada di masyarakat, mungkin jalan-jalan sekalian itu akan memperkuat atau melestarikan nilai-nilai itu, sehingga nilai-nilai itu mereka sehingga mudah-mudahan posisi tidak di atas sehingga stereotip atau ada semacam nilai-nilai itu pada diri kalian. Ya kita pelihara dan mungkin sekali melakukan kesudahan sehingga itu akannya membinakan. Yang terakhir yang sekarang barangkali contoh kepada mereka sehingga masyarakat khususnya ada di bawah usia itu bisa mencontoh yang ada di mereka sehingga mereka bisa mencontoh sesuatu kebaikan dari sekalian kemudian punya mimpi besar, punya mimpi untuk mau belajar dan mau melakukan apa yang dicita-citakan. Hari ini mimpi tidak boleh ketika hidup, mimpi itu adalah keadaan ketika kita jaga. Jadi itu barangkali target kita ada di sekalian di sini dan bisa memberikan kontribusi baik kepada bangsa dan negara. Saya apresiasi bahwa bangsa kita juga hari ini yang bekerja di BNN jadi warga bapak ada sekalian berbeda. Hari ini ada di sekalian sebelumnya untuk posisi pemerintahan itu sangat terbuka besar. Yang penting poinnya adalah kemampuan dari adik sekalian. Yakinkan betul-betul apa yang disampaikan Pak Rektor bekerja keras insya Allah akan manusia. Apalagi adik sekalian diikat dengan doa yang kuat dari orang tua yang kepada Allah agar bekerja yang terbaik untuk memberikan kontribusi baik kepada masyarakatnya. Sama-sama sedang menanti sekalian. Betul-betul Pak Rektor adalah bahwa memberi adalah berbagi adalah kekayaan yang sejati itu yang dunia dan juga sahaja azul berman. Saya kira itu barangkali yang disampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Bupati Garut secara resmi melepas akan sekalian untuk melaksanakan UKKM di fase pandemi ini. Saya kira itu disampaikan. Terima kasih. Bila berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyematan simbolis alam mawadah yang akan disematkan oleh perwakilan dari mahasiswa peserta KKN di tiap fakultas. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Budi Budiman, Bella Febrianti, Fakultas Ekonomi, Ahmad Ginanjar, Elvin Nursanti, Fakultas Pertanian, Rizal Yuda Nugraha, Nurul Gaido Fauzia, Fakultas Teknik, Aditya Yusuf, Nur Rohiatul Adalia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Teknik Fajar Muhammad, Lelis Siti Aditya, Fakultas Pendidikan Islam dan Pengguruan, Ahmad Soleh Yudi Lestari, Fakultas Ilmu Komunikasi,